akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, saatnya kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya mau jadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak punya satu teka-teki. Teka-tekinya, siapakah tokoh di Alkitab yang bertubuh pendek? Dia ingin melihat Tuhan Yesus, tapi dia harus naik pohon ara. Siapa ya? Gini deh, kasih clue yang kedua. Clue kedua adalah dia merupakan kepala pemungut cukai. Oh, Sakeus. Benar sekali. Oke adik-adik, nah ada lagunya loh. Lagunya kita nyanyi sama-sama, Sakeus. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ada girang-girang. Ya, ada girang-girang, girang-girang dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku. Ya, ada girang-girang, girang-girang dalam hatiku, di dalam hatiku. There is a joy, 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 joy in my heart, joy in my heart, joy in my heart. There is a joy,
adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh itu, adik-adik duduk yang tenang ya, bagaikan bejana. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarnya dengan baik, dan firman itu boleh termeterai dalam hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Jen di sore hari ini. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah kisah yang menarik tentang seorang yang bernama Sakeus. Siapakah Sakeus adik-adik? Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang bertugas menagih pajak dari masyarakat. Sakeus adalah seorang yang kaya. Pada suatu hari Sakeus mendengar bahwa Yesus akan melintasi kota Yerikho di mana Sakeus tinggal. Sakeus ingin melihat seperti apakah sosok Yesus. Karena tubuhnya yang pendek, maka Sakeus berlari mendahului orang-orang dan memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Saat Yesus lewat, Yesus melihat Sakeus di atas pohon ara, dan Yesus berkata kepada Sakeus bahwa hari ini Yesus akan menumpang di rumah Sakeus. Dari cerita Sakeus ini ada 2 hal yang akan Kakak Jen sampaikan kepada adik-adik semua. Yang pertama, mari kita belajar dari Sakeus yang bersungguh-sungguh mencari Yesus. Dia rela berlari mendahului orang-orang dan memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Yang kedua adalah setelah Sakeus berjumpa dengan Yesus, ada sukacita, dan pertemuan itu mengubah hidup Sakeus, dan Sakeus berkata kepada Yesus bahwa setengah harta dari miliknya dia akan bagikan kepada orang-orang miskin. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Sakeus juga berjanji kepada Tuhan Yesus, jika ada orang yang dia peras, maka dia akan menggantikan 4 kali lipat. Sungguh suatu pertemuan yang luar biasa yang mengubah hidup Sakeus. Mari adik-adik, Kakak Jen mengajak adik-adik untuk lebih bersungguh-sungguh lagi mencari Yesus. Kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus secara muka dengan muka, tapi kita bisa berjumpa dengan Yesus lewat membaca firman Tuhan tiap hari, memuji dan menyembah dan berdoa kepada Tuhan, dan pasti adik-adik akan diubahkan dan adik-adik pasti diberkati. Mengakhiri firman Tuhan di sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk lebih bersungguh-sungguh mencari Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk belajar dari Sakeus, bahkan untuk melihat Engkau, dia berlari mendahului orang-orang, dan ada suatu sukacita ketika dia bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat anak-anak ini di mana saja mereka ada, keluar masuk mereka dijagai dan dilindungi, bahkan pendidikan mereka di masa pandemi. Tuhan Engkau berkati dengan kekuatan, kesehatan, dengan kecerdasan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai ketemu di minggu depan dalam jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Philadelphia Kids yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara sekolah minggu. Nah, setelah adik-adik menyaksikan kebenaran firman Tuhan tadi, jangan lupa ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari Lukas 19 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan lupa buat video yang baik dan kirim. Dan jangan lupa tag akun di bawah ini. Nah, untuk mengakhiri semua ini,
Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa yang sangat baik, karena Engkau telah mengasihi kami, anak-anak sekolah minggu. Di siang hari ini Tuhan, kami telah menaburkan benih firman Tuhan kepada mereka. Biarlah apa yang mereka nikmati, apa yang mereka dengar, menjadi berkat bagi kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah Engkau tolong mereka masing-masing dimanapun mereka berada di masa pandemi ini Tuhan. Kami serahkan mereka semua sebagai anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau melindungi mereka, Engkau berkarya bagi hidup mereka, Engkau menjaga dan memelihara mereka. Bebaskan mereka dari segala macam persoalan hidup, segala macam bencana, segala macam sakit penyakit, apapun yang hendak menyerang kehidupan mereka. Biarlah Engkau pelihara mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.